Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Balik lagi di podcast Bebas Aktif. Hari ini kita formasi klasik, formasi episode pertama. Ada gua Hafiz, ada Mas Abid, ada Sofwan, dan ada Ikal. Hai. Hari ini mau ngomongin apa kita nih, Cal? Wah, yang seru-seru kayaknya selalu datang dari Tiongkok gak sih? Iyo. Seru-seru dari Hong Kong. Iya. Yoi. Hari ini kita bakal ngobrolin soal isu gak cuman kewarganegaraan Hong Kong ya, tapi juga situasi yang kembali memanas setelah implementasi Undang-Undang Keamanan Nasional dari Tiongkok, dari Beijing buat Hong Kong. Nah, kita bakal ngomongin apa aja, tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Sebelum itu, jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter kita @kontekstualcom. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube kita, Kontekstual Media. Kita juga naruh podcast ini di YouTube. Jangan lupa juga buat baca-baca artikel kita www.kontekstual.com, dan tentunya follow Spotify ini, follow podcast Bebas Aktif. Oke, langsung masuk, Cal. Oke. Jadi sebenarnya kita ini nih gue menemukan satu memes. Jadi kan emang semenjak Hong Kong protes, warga negaranya kan udah mulai banyak tuh yang ngeluarin memes ya nggak sih, Fis? Tentang protes si warga negara Hong Kong dengan kehadiran gagasan tentang Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang dibawa oleh Tiongkok, ya nggak sih? Betul. Nah, terakhir itu yang gue lihat memes tentang new normal bagi Hong Kong. Jadi kalau buat kita kan new normal itu pakai masker segala macam ya. Kalau buat Hong Kong new normal adalah kembali protes, kembali ke jalan untuk protes gitu. Dan ini ekstrim banget. Cuman masalahnya kita sebagai orang luar kadang-kadang nggak ngerti kenapa sih mereka protes gitu. Kenapa kemudian UU Keamanan Nasional ini jadi salah satu yang bermasalah gitu, yang membuat stabilitas di Hong Kong tuh mulai bergejolak. Nah, mungkin gue pengen ngasih gambaran singkat karena gue bukan orang hukum juga. Cuman buat teman-teman bisa mengerti lebih sederhananya sebenarnya masalah apa yang dihadapi sama warga negara Hong Kong. Jadi UU Keamanan Nasional ini salah satu UU yang sebenarnya udah diterapkan di Tiongkok, di dataran Tiongkok itu, Cina mainland lah, dan memang wajar di kota-kota atau di daerah teritori Tiongkok. Cuman karena Hong Kong selama ini berada di bawah bahasanya persemakmuran ya? Hong Kong ya? Sebelumnya? Iya. Sebelumnya di bawah kekuasaan, bahkan masih di bawah, bukan persemakmuran doang. Tapi ya bagian dari negara persemakmuran lah. Dan di sana juga banyak ekspatriat, nggak cuma dari Inggris, tapi dari beberapa negara di Eropa juga dengan sistem yang berbeda. Ini jadi salah satu yang menegangkan. Ada beberapa artikel tuh pasal ya. Ada beberapa pasal yang kemudian di-highlight sama orang-orang Hong Kong yang coba dibawa Tiongkok ke dataran atau teritorinya Hong Kong. Yang pertama mungkin yang bermasalah itu artikel 29 atau pasal 29 yang mengatakan bahwa di Hong Kong bakal diterapkan siapapun yang mengkritik pemerintah Tiongkok atau otoritas Hong Kong dan bersekutu dengan pihak asing, bahasanya gitu ya, menyebarkan kebencian, memprovokasi dan lain sebagainya, itu bisa dianggap sebagai tindak pidana. Nah, masalahnya ini kan jadi bermasalah karena kita nggak pernah tahu tuh batasnya apa. Apakah kemudian kalau kita mengkritik partai komunis gitu, yang mayoritas memang mengeluarkan kebijakan-kebijakan Tiongkok ini dianggap juga mengkritik pemerintah Tiongkok, kan ini juga bermasalah. Terus kemudian dari artikel 29 ke artikel 55 tentang bahwa orang-orang yang kemudian
sebentar gue lihat ininya dulu ya, contekannya. Jadi orang yang tinggal di Hong Kong nggak cuma di 55 doang ya, itu berada di bawah pengaruh langsung dari subjek hukum angkatan apa ya bahasanya, security China tuh apa ya? Di bawah payung keamanan Cina. Iya, itu bahasa Indonesia apa yang baik ya? Itu ya, oke sih, payung keamanan kan. Jurisdiksi. Ya, ada bahasa hukumnya lah ya. Yang kemudian Iya, bisa. Yang kemudian keamanannya si Tiongkok Mainland yang selama ini tidak pernah disediakan oleh si Hong Kong di periode sebelumnya ini, jadi punya jalan untuk atau punya hak untuk menginvestigasi isu-isu keamanan yang terjadi di teritori Hong Kong yang sifatnya ini lucu, sifatnya sulit, kompleks, maupun ada beberapa bahasa yang kemudian dianggap sebagai subjektif. Terus ketika warga Hong Kong minta penjelasan terkait batasan-batasannya, ini nggak dijelaskan dengan baik gitu. Lah ini kemudian lanjut lagi ke artikel-artikel yang lain yang menyatakan bahwa pengadilan yang diadakan di Hong Kong atas dasar tadi hukum-hukum yang digaris bawahi oleh Undang-Undang Keamanan Nasional ini bisa dilakukan secara tertutup, nggak dibuka publik bisa. Kemudian tanpa dewan juri, kemudian hakimnya boleh ditunjuk suka-suka oleh pemerintahnya. Ini jadi salah satu yang bermasalah. Dan kemudian yang paling bermasalah adalah dengan masuknya Undang-Undang Keamanan Nasional ini, berarti Tiongkok punya legitimasi untuk membangun atau mendirikan satu badan. Gue nggak ngerti bahasa Indonesianya karena ini bahasa Tiongkok dan gue juga nggak paham cara bacanya. Cuman kira-kira Badan Stabilitas Nasional, yang mana berarti isinya adalah orang-orang yang berusaha untuk menegakkan stabilitas di Hong Kong, yang tidak bisa atau kebal hukum, tidak bisa dituntut secara hukum. Nah ini jadi salah satu yang bermasalah. Kata orang Hong Kong lah, kita yang lama tinggal di sini, tiba-tiba didatengin sama orang luar, kemudian bukan orang luar ya, tiba-tiba didatangi oleh hukum baru yang nggak kita kenal sebelumnya, terus kita tiba-tiba jadi terpaksa untuk mematuhi hukum itu. Nah ini yang kemudian dianggap bermasalah, terutama buat orang-orang atau ekspatriat yang tinggal di sana. Itu sih kayaknya. Mantap. Mas Abid atau Mas Sofwan dulu kali mau respons, mau nambahin? Iya, jadi kalau kita lihat ini kan kita harus melihat asal-usulnya dari mana ya. Jadi kalau tadi dibilang bahwa peraturan ini kemudian menciptakan situasi yang berbeda di Hong Kong yang biasanya ditandai dengan sistem hukum yang relatif berbeda dengan Tiongkok, di mana orang lebih bebas menyatakan pendapat, tapi kemudian jadi ada sebuah undang-undang yang kemudian mengkriminalisasi secession, subversion, organization, and perpetration of terrorist activities and collusion with a foreign country or with external elements to endanger national security. Ini kan sesuatu yang sangat, kalau dalam bahasa Indonesianya, pasal karet banget gitu ya. Jadi bisa ditarik kemana-mana. Nah ini kan kondisi yang harus dilihat sebagai kulminasi dari ribut-ribut antara Hong Kong, terutama para demonstran yang menentang waktu itu undang-undang peraturan revisi terhadap peraturan mengenai pengadilan ya, mengenai repatriasi, foreign repatriation, ketika melakukan suatu kejahatan yang kemudian menjadi demo yang terus berlanjut, yang tidak bisa dikendalikan oleh otoritas Hong Kong. Ini membuat Beijing kemudian tidak bisa percaya bahwa ya Hong Kong ini bisa dikendalikan dengan cara yang lama gitu. Akhirnya yang dipilih malah mempererat atau memperkuat kendalinya ke Hong Kong dengan undang-undang ini. Jadi ini kayak self-fulfilling prophecy
bagi dua belah pihak. Para demonstran Hong Kong itu khawatir bahwa perubahan aturan hukum yang dulu mereka tolak soal bahwa orang yang di luar Tiongkok bisa diadili di dalam Tiongkok untuk kejahatan yang terjadi di luar ini yang kemudian dikhawatirkan membuat sistem hukum Hong Kong yang tadinya terpisah dari sistem hukum Cina daratan atau Tiongkok secara umum ini kemudian dikhawatirkan oleh orang-orang Hong Kong yang protes ini akan hilang kan keistimewaan Hong Kong tadi yang di one nation two systems tadi. Nah, dianggap itu pencemaran terhadap two sistemnya karena kemudian sistemnya mau diintegrasikan. Nah, mereka menolak ini dan karena mereka menolak ini mereka demo. Karena mereka demonya nggak bisa dikendalikan dan melebar menjadi sentimen anti Beijing. Beijing tambah insecure. Jadi karena Beijing tambah insecure tidak bisa megang, akhirnya ya sekalian aja mereka jadikan sebuah undang-undang yang memang benar-benar menunjukkan karakter drakonian ya, karakter yang benar-benar keras. Jadi jangan demo sekalian gitu. Jadi si Beijing takut bahwa demo-demo ini menunjukkan bahwa orang-orang Hong Kong ini tidak mau berada di dalam one nation gitu ya. Orang Hong Kong melihat bahwa kehendak Tiongkok pada waktu itu misalnya mereformasi atau kehendak Tiongkok yang ditunjukkan dengan otoritas Hong Kong mengubah aturan hukum mengenai pelaku kejahatan yang bisa diadili di Tiongkok itu mengkhianati two system gitu. Jadi dalam one nation two system ini orang-orang Hong Kong melihat pentingnya two system, orang Tiongkok atau Beijing melihat pentingnya one nation-nya itu. Nah, karena keduanya melihat dua dan menekankan dua aspek yang berbeda ini, keduanya sama-sama takut. Yang satu takut Hong Kong ini nggak pernah benar-benar jadi satu sama Tiongkok. Yang satu takut kita nggak benar-benar dikasih ruang untuk punya sistem yang berbeda dari Tiongkok. Ya, akhirnya demonstrasinya nggak bisa dijembatani. Ya akhirnya kekuatan Tiongkok ya digunakan dengan mengeluarkan aturan hukum yang terakhir ini. Yang jelas ya artinya sistem hukum Hong Kong akan tunduk pada undang-undang keamanan nasional yang berlaku di Hong Kong ini yang kemudian memberikan pemerintah Tiongkok kekuatan-kekuatan baru untuk ya membungkam semua protes dan ketidakpuasan di Hong Kong tersebut. Jadi ini ini tadinya protes satu hal saja, tapi akhirnya meluas, akhirnya malah nggak boleh protes sama sekali. Dan legislasi regulasi ini tuh dilakukan di masa-masa corona ini ya. Jadi ini sangat khas sebuah negara di Asia Tenggara yang menggolkan dan berupaya memproses regulasi sejumlah undang-undang kontroversial. yang cuma 10 menit itu tiba-tiba jadi gitu ya Mas? Iya. Setidaknya yang satu nggak pakai pura-pura proses demokratisnya. Iya, langsung ya. Yang satu yang mana, yang lainnya yang mana itu saya nggak bilang loh. Iya, kita nggak bilang negara mana ya. Mungkin ya bisa jadi negara manapun. Tapi gue yang menarik dari segala hingar-bingar Hong Kong ini ya, selain kita kemarin disibukkan dengan hingar-bingar mau di Ayunda yang live IG berantem sama pacarnya, adalah fakta bahwa kesempatan jangan dong, fokus. Adalah fakta bahwa ini menguji kembali tesis apakah Cina akan
semakin terbuka, apakah Cina akan peaceful, so to say, apakah ini memenuhi janji bahwa Cina akan menjadi negara yang akan bangkit sebagai kekuatan baru dunia yang mulai menerima liberalisme, menerima demokratisasi dan hal-hal seperti itu. Kenapa ini menjadi penting untuk diletakkan kembali sebagai sebuah framework? Karena jelas ini yang dilakukan oleh Cina terhadap Hong Kong ini kan nggak bisa dikatakan demokratis, susah dikatakan demokratis. Terlebih nggak hanya proses legislasi regulasi ini menggunakan instrumen kekuasaan, tetapi juga didorong dengan kekuatan itu ya, dalam tanda kutip buzzer-buzzernya Beijing yang ingin mengupayakan bahwa opini publik di Hong Kong itu lebih pro terhadap kemaunya Beijing, meskipun pada banyak kasus ini gagal ya. Gue lagi baca buku menarik banget judulnya Active Measures dari Thomas Reid mengenai History of Disinformation and Political Warfare. Dan dari situ gue melihat yang dilakukan oleh Beijing itu sangat cerdik. Jadi kan kalau di Hong Kong dan di Cina daratan itu kan pakai WeChat kan. Nah di situ tuh banyak orang-orang yang pro Beijing banget gitu berupaya untuk melakukan pembingkaian narasi bahwa upaya Hong Kong untuk pengen berbeda dari Beijing itu bagian dari bukti bahwa orang Hong Kong itu kurang patriotik terhadap Cina. Dan yang kedua adalah selalu kalah oleh pengaruh dari Inggris gitu. Selalu nggak bisa move on dari bayang-bayang masa lalunya Inggris gitu. Yang menarik juga adalah orang Hong Kong kan mengatakan bahwa keinginan mereka untuk lebih demokratis dan two system itu kan upaya mereka ingin independen dan otonom dari Beijing. Nah ini dibalas sama narasi Beijing yang mengatakan bahwa loh kalau kamu pengen independen dan otonom, kenapa kamu harus ikut-ikutan dalam tanda kutip berselingkuh dengan Inggris, dengan Kanada, dengan New Zealand, dengan Australia yang belakangan kan kemudian negara-negara tersebut memberikan kebijakan memudahkan itu ya apply kewarganegaraan. Tapi itu nanti akan dibahas oleh Hafiz ya. Kembali lagi ke soal itu tadi kan domestiknya. Yang lebih luasnya adalah kembali menyoal bahwa apakah ini menguji kembali Cina sebagai negara yang akan bangkit dengan cara-cara damai. Menurut gua ini perlu kita lihat lagi karena susah untuk mengatakan proses-proses ini adalah proses yang demokratis, proses yang peaceful, proses yang bisa dikatakan mengarah pada upaya Cina menjaga stabilitas dunia dengan cara-cara rule based gitu. Kalau Hong Kong seperti itu, lalu kemudian kita juga masih punya kasus Laut Cina Selatan yang belum selesai, rasanya kita perlu bertanya kembali bagaimana banget nih pemikir-pemikir HI yang dalam tanda kutip gue bilangnya sih agak apologetik ya, yang mengatakan bahwa Cina akan baik-baik aja kok, Cina akan nurut-nurut aja dengan ide-ide liberalisme, Cina akan semakin demokratis kok. Untuk sekarang yang bisa kita katakan adalah Cina lebih liberal dalam hal keuangan, dalam hal kedekatan terhadap pasar, tapi rada sulit untuk mengatakan bahwa mereka semakin pro terhadap hak-hak sipil. Dan menurut gua ini kemudian dijadikan ruang yang dieksploitasi dan dieksplorasi oleh rival-rivalnya seperti negara-negara Anglo-Saxon yang menurut gua gimana, Fis? Apakah itu udah tepat yang dilakukan oleh Inggris dan kawan-kawan? Gue mungkin mau mulai dari sebelum masuk ke Hafiz dan mungkin soal kebijakan visa untuk orang-orang Hong Kong, menurut gue Abid melakukan pencampuran gitu antara apa yang terjadi di level domestik dengan apa yang terjadi di level internasional, dengan mengatakan bahwa kalau Tiongkok tidak demokratis atau semakin tidak demokratis seperti yang ditunjukkan dengan sikapnya pada Hong Kong, maka di tingkat internasional dia akan tidak kompatibel dengan sistem yang sedikit banyak dibentuk oleh ide-ide liberal. Menurut gue, walaupun tentu ada pengaruhnya kondisi domestik, tapi belum tentu juga otomatis ini berdampak pada posisi Tiongkok di dalam politik internasional, karena kayak negara-negara lain pun yang mengalami setback dalam demokrasi, mereka juga
banyak yang tetap berpartisipasi di dalam sistem internasional yang open dan rules based. Jadi kayaknya perlu berhati-hati untuk mencampurkan keduanya. Lagi pula Hong Kong ini kasus yang unik dan bukan cuma bisa dilihat dalam dimensi demokratis dan non-demokratis. Ini ada faktor historisnya juga kan, bahwa kayaknya ya problemnya pada cara memaknai one nation to states itu, one nation to states, one country to systems gitu ya. Yang itu hadir dari pengalaman Hong Kong yang khusus gitu. Hong Kong ini kan diambil sama Inggris tahun 1840-an pas perang Candu ya. Inggris nggak bisa dagang di Tiongkok, karena nggak bisa untung dagang di Tiongkok karena orang Tiongkok nggak butuh barang-barang Inggris, sementara orang Inggris butuh barang-barang Tiongkok kan. Akhirnya satu-satunya mereka bisa jual yang memperbaiki defisit perdagangan mereka adalah jualan candu. Tapi candu ini karena merusak kehidupan sosial masyarakat sama Tiongkok kemudian dilarang. Akhirnya Inggris menjadi pembela candu gitu ya, kemudian menyerang Tiongkok dengan perang, makanya disebut sebagai perang candu tadi. Nah, hasil dari perang candu ini Tiongkok kalah. Karena kalah, salah satunya dapat konsesi namanya Hong Kong, yang baru nanti dikembalikan sama Inggris pada tahun 80-an, tahun 84. Inggris, nih favoritnya Hafiz juga nih, Thatcher ya. Tahun 1984, Thatcher tanda tangan di perjanjian bareng sama Deng Xiaoping tentang ya masa depan Hong Kong, yang sepakat tanggal 1 Juli 1997 si Hong Kong ini akan dikembalikan kepada Tiongkok, tapi Tiongkok juga memberikan kebebasan derajat otonomi yang besar pada Hong Kong setidaknya sampai tahun 2047 gitu. Jadi ini jadi dealnya begitu, Hong Kong dikembalikan kepada Tiongkok sebagai daerah khusus, tapi Tiongkok tidak memaksakan sistem politiknya termasuk sistem hukumnya kepada Hong Kong setidaknya sampai 50 tahun. Jadi itu sampai tahun 2047. Jadi one country, two systems tadi. Nah ini bedanya. Orang-orang Hong Kong yang demo-demo itu fokus pada two systems-nya, fokus bahwa sekarang ini masih belum 50 tahun dan mereka dalam waktu itu ya tetap ingin independen dalam hal pengaturan hukumnya, pengaturan ekonominya, dan lain-lainnya. Sementara Tiongkok melihat ini sebagai fase menuju one country tadi. Jadi ada pengalaman historis ini yang ini bukan cuma soal demokrasi atau bukan demokrasi, tetapi pada soal status Hong Kong itu sendiri. Ini kalau Beijing misalnya melihat bahwa ya Hong Kong ini diambil orang, dikasih ini kayak makanya sering beredar di WA-WA-nya yang disebarkan sama buzzer-buzzer Beijing itu kan Hong Kong ini kayak anak yang diambil sama perampok, dibesarkan sama perampok, terus dikembalikan ke orang tuanya, tapi jadi kurang ajar sama orang tuanya gitu. Jadi kan ini cara melihatnya itu berbeda dengan jadi Hong Kong gitu. Jadi ada cara melihat yang berbeda dalam kasus ini. Jadi bukan cuma soal demokrasi dan non demokrasi. Menurut gua Mas, kenapa gua rada skeptis tadi itu karena memang exactly seperti yang Mas Sofan bilang bahwa Hong Kong ini itu in between domestic affairs dan international affairs. Karena ya ini kan masih proses mengintegrasikan kan. Oke, kalau misalkan kita nggak bisa pakai argumentasi demokratis dan demokratis, meskipun gue yakin kalau basisnya adalah demokratis, ada kemungkinan besar kayak korelasinya akan lebih besar. There is more chance, there is more likely to adhere and
obey rule based order ya. Nah, masalahnya adalah oke lah kita buang untuk sementara itu aspek demokratis dan nggak demokratis ya. Tapi setidak-tidaknya rule based lah bisa lah untuk memfulfill janjinya yang katanya itu 50 tahun baru akan benar-benar diintegrasikan. Nah, nyatanya sekarang itu mereka tidak bisa melakukan itu gitu loh. Integrasinya dilakukan menggunakan instrumen kekuasaan yang ini yang pada dasarnya juga menimbulkan tanda tanya lagi dong bahwa oke, ini bukan persoalan demokrasi dan demokrasi, tapi sejauh mana sih Tiongkok bisa komitmennya itu bisa dipegang gitu, urusan perjanjian yang udah disepakati, yang udah ditandatangani oleh semua pihak yang ada di situ. Nah, setback seperti ini gue nggak bisa melihat bahwa ini adalah hal yang positif buat Tiongkok secara internasional. Ngelihatnya, gue yakin siapapun masyarakat internasional, meskipun kita tahu bahwa Tiongkok melakukan melakukan tanda-tanda bahwa mereka akan lebih berkomitmen pada international order di beberapa hal lain, kayak misalkan di urusan climate change, sustainability, tetapi pada kasus ini, kasus yang melibatkan aspek politik dan keamanan yang lebih kental, kenapa menjadi susah sekali gitu. Yang ini gue rada di satu sisi rada memahami juga karena memang aspek keamanan dan politik biasanya jauh lebih sensitif gitu ya. Tetapi di satu sisi ini bukan hanya persoalan keamanan dan politik aja, ini persoalan lo komitmen nggak sama perjanjian yang lo udah tanda tangani gitu. Nah, cara-cara ini menurut gue perlu direspon atau setidaknya diinterpretasi secara lebih kompleks ya bagi masyarakat internasional, entah dari sudut pandang Indonesia, dari sudut pandang negara-negara Barat atau negara-negara berkembang lainnya. Ini menjadi pelajaran penting betapa Tiongkok ini kompleks. Kita susah untuk mengatakan bahwa dia benar-benar peaceful rise, tetapi juga tidak bisa mengatakan bahwa dia enggak peaceful rise gitu. Ini wajahnya ini kan kompleks ya. Nah, untuk itu menurut gue lagi-lagi ini menjadi pembelajaran dan perlu dilihat bagaimana dinamikanya nanti berkembang seperti apa gitu. Gue berharap, tentu saja gue berharap bahwa Cina akan menjadi lebih peaceful, Cina menjadi lebih committed sama perjanjian-perjanjian internasional, dan bangkitnya Cina dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang memenuhi aturan internasional ataupun aturan domestik yang dia sepakatinya sendiri, menurut gue akan sangat baik bagi hubungan internasional khususnya di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara ya, karena Cina bagaimanapun juga bagian penting dari tatanan ekonomi di dunia dan khususnya di regional Asia. Gue sangat berharap itu. Jadi gue skeptis, tapi gue sangat berharap bahwa skeptisisme gue itu terjawab dengan baik oleh pemerintah Beijing. Nah, sangat cari aman. Tapi benar, itu siap gue. Kita lanjut ke sesi 2 kali ya, soal pertanyaan buat Hafiz tadi. Ini karena kemudian dari kondisi yang terakhir ini, di mana Tiongkok langsung menggunakan tangan besinya, terus kemudian ada wacana menerima warga negara kewarganegaraan untuk orang-orang Hong Kong yang khawatir dia menjadi sasaran hukum yang baru ini dari Tiongkok. Oke, tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen kedua nih ya. Tadi Mas Sofwan udah ngasih hint sedikit bahwa kita bakal ngobrolin soal path to citizenship buat warga negara Hong Kong yang dianggap sebagai bagian dari persemakmuran oleh Inggris dan Australia ya. Baru sampai hari ini nih, sampai podcast ini direkam, dari 4 negara yang diperkirakan akan menerima warga negara Hong Kong, yaitu Australia, New Zealand, Inggris dan Kanada. Baru Inggris sama Australia nih yang jujur-jujur gitu, mereka udah mempersiapkan path to citizenship tersebut. Tapi sejauh ini ya baru Inggris doang sih sebenarnya yang merasa bahwa sebagai tadi ya, kalau misalnya Mas Sofwan ya, buzzernya ngomong apa istilahnya rampok ya, rampok yang ingin memberikan tempat kembali bagi si anak tersebut yang tadinya diculik,
untuk pulang ke perampoknya. Tapi aku langsung nanggepin aja kali ya soal rencana tersebut karena memang Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome. Wah, berat ini memang segmennya Hafiz ini. Ayo, Hafiz, keluarkan, Hafiz. Tapi memang kalau aku ingin melihatnya ada dua isu sih yang akhirnya keluar dari ini. Yang pertama adalah skeptisisme scholars terutama ya akademisi tentang ini Inggris ini sebenarnya emang merasa sebagai ayah gitu atau merasa sebagai rampok yang ingin memulangkan kembali anaknya gitu, atau sebenarnya pengen mengambil keuntungan karena melihat bahwa warga Hong Kong gitu bukan kayak refugee dari Afrika gitu, ada nuansa kelas yang berbeda gitu kan antara warga Hong Kong dan refugee dari Afrika gitu yang kenapa yang dari Somalia kapal-kapal ditolak gitu sama Priti Patel sama Menteri Dalam Negerinya UK, tapi kenapa yang Hong Kong ini malah dikasih citizenship? Itu aku ngeliat perdebatan itu sih di media sosial. Padahal itu yang mau gue omongin, Fish. Ya. sudah preemptive. Nah ini aku akan ngasih alasan. Aku akan ngasih alasan. Kenapa? Kan Mas Sofwan udah jelas ya, berarti stance-nya mempertanyakan soal itu. Tadi kan aku bilang memang scholars... Enggak, ini soalnya Hafiz lagi ngarep kenapa gue nggak jadi orang Hong Kong biar langsung dapat citizenship. Enggak, tapi ini gue mau ngasih gambaran besarnya dulu, terus gue bakal ngasih situasi khusus ke Hong Kong. Secara gambaran besar, memang politik etisnya Britania Raya, bahkan mau di era Labour, mau di era konservatif itu cukup besar kepada negara-negara Commonwealth. Kalau misalnya kita lihat banyak banget mahasiswa UK yang asalnya dari Malaysia. Mungkin Mas Abid bisa relate dengan situasi itu. Nggak cuma Malaysia, India itu juga banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya belajar di Inggris sekarang gitu. Dan memang path-nya cukup mudah, ada kerjasama dan segala macam antar universitas. Terus juga secara khusus Hong Kong itu dikasih yang tadi namanya British National Overseas Passport. Sejauh ini sih yang aku lihat cuman Hong Kong doang yang dikasih. Dari negara bekas persemakmuran, cuman Hong Kong doang yang dikasih British National Overseas itu. Tujuannya apa ya? Tadi tujuannya untuk ngasih permanent residency selama 5 tahun di UK kalau misalnya dia lagi ada masalah di Hong Kong gitu kan. Nah, sekarang BNO ini yang sekitar ada 200-300 ribuan orang bakal di-extend hingga 3 juta karena mungkin ada kerabat dari yang punya BNO tersebut dan bahkan bisa juga di-extend yang punya BNO menjadi UK citizenship asli gitu. Dan menurutku itu sebuah hal yang masuk akal dan wajar. Kenapa? Karena memang 2-3 generasi ke atas itu sebenarnya lebih relate Hong Kong sebagai British national instead of Chinese national. Mereka sudah menikmati demokrasi ya, meskipun memang di bawah koloni, tapi mereka menikmati kebebasan berekspresi yang cukup luas di masanya gitu, di tahun 70, 80-an, hingga akhirnya Joint Declaration yang dikasih Thatcher ke Hong Kong buat kembali ke Cina. Nah, sebenarnya di next generation ini nih, di generasi yang 2000-an, kenapa pada akhirnya tetap ada semangat itu? Karena memang dari dulu mereka lebih relate, punya budaya itu bukan budaya keseharian ya, tapi budaya hidup, gaya hidup yang condongnya ke demokrasi ala barat, bukan ke draconian measures yang biasanya diterapkan sama Cina. Dan makanya ketika itunya diusik, ketika situasi demokrasi tersebut diusik, ini bikin nggak cuman generasi yang 2000-an yang Joshua Wong dan teman-temannya, tapi yang 2-3 generasi di atasnya yang masih hidup pun juga terusik. Dan makanya banyak banget kan kalau di video-video tuh orang tua yang ikut demokrasi karena mereka tahu gimana kebebasan berekspresi dulu dan dengan apa yang diterapkan oleh oleh Tiongkok sekarang ke Hong Kong. Dan sebelumnya kalau misalnya kita lihat ya, Hong Kong juga udah jadi international finance city gitu kan, financial city state lah ibaratnya. Yang bikin Hong Kong sendiri itu ya memang integral ke perekonomian barat gitu, nggak cuma buat perekonomian timur tapi juga perekonomian barat juga cukup banyak gitu di Hong Kong, naro headquarter region sama kayak di Singapura lah ibaratnya. Dan this instability menurut barat ini instability ya, meskipun Tiongkok bilang ini menciptakan stabilitas ya.
Tapi buat Barat ini instability itu bakal bikin situasi bisnis mereka juga terganggu gitu. Jadi memang kalau ngomongin soal interestnya lebih ke arah ya si Hong Kong sebagai international financial city instead of Hong Kong sebagai masyarakat yang terdidik gitu mungkin kalau dibanding pengungsi yang lain. Dan itu yang membuat aku merasa kenapa UK terlepas dia udah keluar 20 tahun lalu sebagai pemilik resmi dalam tanda kutip Hong Kong itu masih pengen ngasih hal tersebut. Dan yang aku bingung ya, ini ada kontradiksi banget. Kenapa Cina ngasih izin buat dual citizenship, tapi at the same time mereka nggak ngasih si citizenship yang lain itu untuk exercise their power gitu. Kayak Indonesia jelas kan kita nggak ngasih dual citizenship gitu. Meskipun mungkin banyak orang-orang yang masih ada setengah Belanda atau setengah Jepang yang tinggal di Indonesia. Jadi memang menurutku harusnya sih nggak kayak gini gitu dan menurutku langkah yang tepat ya, karena kalau ngomongin lagi soal apakah ini melawan Cina atau segala macam, Boris jelas-jelas ngomong kalau misalnya dia masih kebijakan yang diambil ini soal Hong Kong itu nggak memengaruhi kebijakan yang lain, kayak misalnya soal Huawei yang lagi under review atau soal perdagangan Cina Inggris yang selama ini dilakukan gitu. Tapi pure cuman ngomongin soal si Hong Kong, kebebasan masyarakat Hong Kong ini. Beda sama Trump. Kalau Trump jelas kalau memangnya dia pengen ada political gain. Dia mah nyari-nyari. Apa? Dia mah nyari-nyari kalau Trump. Nah, itu dia mah nyari-nyari. Kalau si Trump tuh jelas, jadi dia belum ngasih bahkan dia belum ngasih path to citizenship buat warga Hong Kong, tapi dia udah mulai tuh musik-musik Tiongkok kayak lu kebebasan berekspresi dan segala macam. Jadi memang responsnya berbeda dari Amerika sama Inggris. Fotonya Trump di demo-demo itu juga. nah tapi itu sebenarnya jadi alasan dan jadi bukti lain Mas kenapa sebenarnya secara political culture orang Hong Kong tetap lebih dekat ke Barat, despite the country ya. Mungkin nggak ngerti juga kenapa nggak pakai bendera UK, tapi mungkin masyarakatnya juga mikir kali ya, gue panas-panasin aja nih negara di Tiongkok dengan bendera US, karena kan panasnya emang Tiongkok sebenarnya sama US kan, bukan sama UK atau sama Australia. Tapi menurut gue harusnya bendera UKIP ya, bendera UKIP. Ada mukanya Nigel Farage di situ. Ini sedikit sih, maksud gue pengen meng-highlight bahwa sebenarnya yang dilakukan ini ya karena Hong Kong anak emasnya ekonom Barat loh. Orang Friedman, terus para ekonom itu bilang dengan bangganya Hong Kong ini contoh dari laissez-faire yang paling sukses kan. Anjay. Udah gitu kalau misalnya teman-teman yang main saham gitu ya di pasar, kita tahu bahwa Hang Seng Index HSI salah satu yang paling berpengaruh ke Indonesia dan ke pasar-pasar modal di Asia gitu. IPO Hang Seng bahkan melebihi London loh untuk profit listingnya. Jadi menurut gue udah gitu banyak bank-bank di dunia khususnya di negara-negara Barat itu yang suka banget kalau nggak pakai US dollar ya Hong Kong dollar gitu untuk memberikan loan terus jaminan dan lain sebagainya. Jadi menurut gue ini emang udah jadi anak emasnya yang sebenarnya yang berusaha untuk diselamatkan dari sistem ancaman sistem ekonomi Tiongkok menurut gue. Gue mau nambahin dikit, Cal. Gue mau nambahin dikit. Soal itu juga ada nggak cuma di publik. Itu kan lu ngomongin saham publik kan. Di private equity-nya juga banyak banget oligarknya Hong Kong yang duitnya lumayan gitu. Kalau ngomongin soal ekonomi ya, makanya memang ini jadi salah satu alasan kenapa kalau Hong Kongnya instabil pasti jadi bermasalah sampai ke Barat. Benar sih. Gue mau nambahin dikit. Tapi sebenarnya kalau menurut gue cara yang dilakukan oleh Inggris ini bukannya mengobati luka, tetapi menggarami luka menurut gue. Ini justru mempertegas ketakutan Cina bahwa somehow Hong Kong itu nggak akan sepenuhnya independen dari Inggris loh. Yang menurut gue ini akan menjadi pretext yang lebih dalam untuk Beijing untuk melakukan intervensi yang lebih dalam kepada Hong Kong untuk memukul kelompok-kelompok pro demokrasinya lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi menurut gue yang harusnya ditekankan itu adalah dimensi internasional dari Hong Kong itu sendiri, bukan bahwa Hong Kong itu
dikatakan internasional adalah dengan cara dekat banget dengan Inggris atau dengan negara manapun, tapi bahwa Hong Kong itu terbuka untuk siapapun. Hong Kong itu mempunyai ciri khas tertentu berupa wilayah yang lebih otonom, lebih independen, dan secara ekonomi lebih makmur, misalnya seperti itu. Dan kemudian menurut gue ini juga sebenarnya jadi tantangan buat Hong Kong sendiri maupun untuk Cina untuk membuktikan bahwa dua entitas ini bisa memenuhi janji sebelumnya loh. Janji sebelumnya Hong Kong adalah bahwa Hong Kong akan berada dalam two system one country, tetapi dengan catatan mereka lebih independen dan lebih otonom. Dengan mendekat kepada pihak luar yang itu kelihatan banget dalam tanda kutip adversary terhadap Cina, menurut gue itu sangat kontraproduktif itu. Di satu sisi Cina juga perlu untuk menunjukkan bahwa komitmen yang lebih terhadap Hong Kong dan terhadap publik internasional, bahwa kalau gue tuh bisa loh dipegang omongannya, kalau gue akan menempatkan Hong Kong sebagai wilayah yang lebih internasional, lebih terbuka, dan sebagai bagian dari janji gue untuk menjadi lebih ramah terhadap tatanan dan publik internasional. Menurut gue seperti itu. Dan ini kan contoh klasik dari mutual distrust gitu. Beijing nggak percaya Hong Kong mau menaati one country two system itu, karena dia tetap nggak mau jadi one country gitu kan. Ditunjukkan dengan kedekatannya pada Amerika, pada Inggris dan macam-macam. Si Hong Kong juga nggak percaya Beijing mau ngasih two systemnya itu gitu. Jadi karena sama-sama nggak percaya, jadi sama-sama keras. Karena sama-sama keras jadi beneran tambah nggak percaya gitu. Nah, dan lagi pula menurut gue salah satu korban dari mutual distrust ini lagi-lagi menurut gue adalah warga-warga Hong Kong itu sendiri sih, gitu. Kayak gue sepakat bahwa dari Beijing bahwa lo mesti lebih independen dan lo nggak bisa dekat-dekat sama Inggris, tetapi lo juga buktikan juga kalau lo tuh makin dekat dengan kita juga. Bagaimanapun juga Hong Kong, gue yakin itu bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok gitu, di secara historis ya, dan bahkan upaya-upaya untuk mengintegrasikan kedua wilayah ini secara lebih ya dari sudut pandang identitas itu udah dilakukan sejak tahun 2007 kalau nggak salah. Lagu kebangsaan itu wajib diputar, lalu orang-orang itu dibikin lalu lintas dari wilayah Cina dan Hong Kong itu jadi lebih luas, kayak gitu. Menurut gue udah dilakukan, dan itu merupakan cara yang cukup fondasional untuk membuat hubungan kedua entitas ini jadi lebih dekat lagi gitu. Apalagi bagaimanapun juga kita nggak bisa menafikan peran penting dan signifikannya secara ekonomi Hong Kong dan Cina itu bagi dunia. Jadi menurut gue perlu solusi dan alternatif baru lah, dengan lebih demokratis, lebih rule based, dan tentu lebih independen dari kekuatan luar manapun. Bukan begitu Mas Sofwan? Iya. Jadi intinya Inggris bukan karena kemanusiaan gitu, Fis ya. Ini aku mau nambahin di akhir. Aku mau nambahin. Tapi Mas Sofwan ngobrol dulu, ngomong. Mas Sofwan ada mau nambahin dulu nggak? Atau aku respons langsung nih? Nggak, ya kalau gue sih cuma berharap bahwa Inggris memperluas kebijakan ini nggak cuma untuk Hong Kong yang menguntungkan dan punya sejarah kolonial dengan Inggris gitu, sehingga bisa dimaknai sebagai ya upaya cawe-cawe Inggris lah ke negara lain gitu. Tapi juga bahkan ke negara-negara lain atau ke daerah-daerah lain yang menjadi korban dari serangan terhadap demokrasi. Demokrasi kan tidak cuma diancam di Hong Kong, dia diancam di banyak tempat yang lain yang orang kemudian juga harus kabur gitu. Mas, apa bedanya orang yang kabur dari misalnya dari konflik Suriah gitu ya, dari perangan pemerintah Assad misalnya, yang bahkan pakai senjata dengan orang-orang Tiongkok ini gitu kan. Jadi ya harus malah dibuka lebih luas lagi, dan ini untuk menunjukkan bahwa komitmen Inggris ini bukan kepada pengalaman kolonialnya yang masih dia coba lanjutkan, tapi
ya memang ini terbuka untuk semua orang gitu ya, dan bahwa semua orang punya kesempatan untuk bersama-sama membangun ekonominya bersama Inggris gitu kan, Faiz? Gini Mas, yang mungkin Mas Sofwan dan mungkin Mas Abid juga kurang lupa adalah bahwa ini bukan untuk seluruh warga Hong Kong gitu. Kan warga Hong Kong ada lebih dari 6 juta I think ya. Tapi yang punya British National Overseas dan eligible untuk apply itu ada 3 juta doang. Dan itu jadi alasan kenapa Inggris mau masuk ke Hong Kong dan tidak, mungkin Mas Sofwan bilang tidak lebih terbuka dengan negara-negara yang juga sedang tidak dalam rezim demokrasi gitu, dari pengungsi politik dari Afrika misalnya, dari Libya, dari Syria misalnya. Karena memang secara legal pun mereka hanya ngasih ke British National Overseas tersebut yang memang udah dikasih jauh sebelum National Security Law ini jadi omongan gitu. BNO ini udah dikasih dari Joint Declaration dari tahun 97 dari Hong Kong dikasih ke Cina. Jadi memang dual citizenship ini udah berlaku jauh sebelum situasi ini ada. Dan yang kedua adalah sebenarnya yang perlu dipahamin adalah ini jadi kayak upaya Inggris untuk melindungi warga negaranya sebenarnya, karena kan British National Overseas Passport gitu kan, partially itu jadi usaha pelindungan warga negara yang juga menjadi warga negara Tiongkok. Yang jadi masalah adalah Tiongkok itu tidak menghargai British National Overseas dengan menerapkan National Security Law. Karena dengan NSL tersebut berarti semakin teriris tuh nilai-nilai British, nilai-nilai demokrasi Barat yang ada di dalam Hong Kong, dan that means orang yang punya British National Overseas pun haknya juga terkikis gitu untuk bersuara dan segala macam. Nah, si Inggris ingin melindungi hak tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kemarin National Security Law nggak jadi diimplementasi oleh Tiongkok, itu sebenarnya Inggris nggak bakal buka BNO jadi UK citizenship. Selama ini memang udah ada path-nya kalau kita pengen jadi warga negara UK. Orang Indonesia juga bisa jadi warga negara UK sebenarnya kalau misalnya cek di immigration-nya. Cuman yang poin pentingnya adalah tanpa implementasi National Security Law ini, Inggris nggak bakal main-main sebesar ini gitu, nggak bakal intervensi sebesar ini ke urusan domestiknya Tiongkok bareng Hong Kong. Jadi sebenarnya itu yang penting buat garis bawahi juga sih. Bedanya warga negara Hong Kong dan warga negara Hong Kong yang punya BNO, karena memang ada bedanya gitu sih Mas kalau aku ngelihatnya. Dan ya tapi balik lagi aku juga setuju sebenarnya, karena aku juga pro open border, bukan pro open border, pro imigrasi ya sebenarnya. Jadi memang ya aku setuju bahwa Inggris sebenarnya harus membantu juga illegal imigran yang kabur bukan karena memang dia pengen apa dengan sukacita gitu, tapi kabur karena pengen kebebasan gitu kan. Aku setuju bahwa apakah yang naik kapal pakai dari Somalia itu harus ditolong, ya setuju sebenarnya. Cuman balik lagi measures-nya pasti beda dong. Yang illegal immigrants datang pasti harus ada scanning lebih banyak, karena kan selama ini mereka bukan British National Overseas Passport gitu kan, ketimbang sama orang yang memang punya BNO tersebut. Gitu sih. Kalau mau merangkum ya. Ya menurut gua juga jangan lupa juga nasib para TKI dan TKW kita di Hong Kong ya, yang menjadi korban juga nih dari segala ribut-ribut kayak gini. Misalkan atau TKW kita yang ada di sana. Bukan TKI dan TKW, tapi migran worker. Saudara-saudara kita. Migran worker. Itu migran worker. Banyak dari itu, coy, dari kampung gua, dari Nganjuk itu banyak yang kerja di Hong Kong, tidak hidup politik ini. Dan ya mudah-mudahan Cina dan Hong Kong segera akur lah, jangan ribut-ribut. Rujuk. Ya, saya suka produk-produk Cina seperti Xiaomi. Oke, gitu dulu ya podcast Bebas Aktif kali ini. Semoga mencerahkan teman-teman yang mendengar, teman-teman conference. Jangan lupa buat dengerin episode kita yang lain juga. Jangan lupa juga buat cek media sosial yang udah kita sebutin di awal. Gue Abid Sofwan Ical, cabut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!